Keren. Gila, keren banget nih. Wah, yang mana ya? Ini kali ini bagus nih. Apain udah? Ngagetin aja lu, Ji. Ya lu senyum-senyum dengan handphone. Apain sih? Aneh-aneh lu ya. Aku Sujon aja lu. Ini, gue lagi milih-milihin foto yang kemarin gue liburan ke Labuan Bajo buat diposting di IG. Keren kan? iyalah gaya bener. Lama bener lu milih fotonya. Namanya juga millennials, harus perfect. Sini aja, bantuin gue. Udah maunya aja lu. Itu apa? Ini, foto ini nih kira-kira bagusnya apa ya captionnya? Mana gue liat dulu. Tuh, keren kan foto gue, Ji? Iya nggak? Kalau semua dah. Labuan Bajonya mana? Gue kan pengen menampilkan ketampanan gue, Ji. Iya. Gak gitu kali. Nih ya, lu kan traveling ke tempat keren, Labuan Bajo. Jangan cuma selfie kali, kasih gambaran dong. Kayak gimana sih tempat-tempat favorit dan kerennya di Labuan Bajo tuh kayak gimana? Biar apa? Biar banyak yang lihat dah, termasuk turis asing. Kalau jadi bisa menambah devisa negara nih, baru ntar lu viral. Serius loh, gue bisa viral? Ya lumayan, dilihat viralnya doang. BTW, devisa negara apa ya? Ya udah, gue duluan ya. Dah. Ji, Dah. Ji, caption gue gimana nih, Ji? Ji. Kamu pasti pernah dengar istilah CADEV atau cadangan devisa kalau lagi nonton atau baca berita tentang ekonomi dong. Tapi apa sih sebenarnya devisa itu? Terus kenapa harus ada cadangannya? Dalam menjalin hubungan internasional, tiap negara yang berdaulat umumnya sering melakukan transaksi dengan negara lain. Entah itu melalui perdagangan seperti ekspor dan impor, pendidikan seperti pertukaran pelajar atau studi ke negara lain, pengiriman tenaga kerja ahli, pariwisata atau turis, hingga bantuan bagi negara yang sedang kesulitan. Berhubung setiap negara memiliki alat transaksi atau mata uang yang berbeda, makanya dibutuhkan sebuah alat atau instrumen transaksi yang sudah diakui secara internasional agar dapat saling bertransaksi. Nah, itu yang kita sebut dengan devisa. Jadi gampangnya, devisa adalah alat pembayaran yang dapat digunakan sebagai instrumen transaksi dalam lingkup internasional. Devisa itu sendiri bisa berupa valuta atau mata uang asing, emas, atau surat berharga yang dapat digunakan sebagai pembayaran internasional. Tapi, nggak semua mata uang asing bisa disebut sebagai devisa ya. Karena yang bisa disebut sebagai devisa itu hanya mata uang yang sudah tercatat secara resmi di bank sentral. Beberapa contohnya, seperti dolar Amerika, yen Jepang, euro Eropa, pound sterling Inggris, won Korea, dan sebagainya. Untuk menjaga kestabilan perekonomian sebuah negara, dibutuhkan adanya pengelolaan dalam mengatur pengeluaran dan pemasukan devisa negaranya. Makanya, tiap negara memerlukan adanya sebuah cadangan devisa untuk membiayai pembayaran atau kewajiban ke luar negeri. Misalnya, untuk membayar cicilan hutang negara, biaya impor, dan lain sebagainya. Ibaratnya kayak kita aja. Kalau kita nggak punya tabungan, gimana kita mau belanja, beli-beli barang, atau bayar-bayar kewajiban kita? Begitu juga dengan negara. Semakin tinggi cadangan devisanya, maka semakin tinggi juga kestabilan moneter dan ekonomi makro negara tersebut. Nah, yang bertugas menjaga atau mengawasi pengaturan cadangan devisa adalah Bank Sentral sebagai otoritas moneter. Kalau di negara kita, ya Bank Indonesia. Jadi, cadangan devisa ini bisa dibilang semacam indikator moneter untuk mengukur kuat atau lemahnya ekonomi suatu negara. Nah, sejumlah falas yang dicadangkan Bank Indonesia inilah yang digunakan untuk keperluan pembiayaan dan kewajiban luar negeri. Misalnya, pembiayaan impor dan pembiayaan lain pada pihak asing. Makanya, cadangan devisa harus tersimpan sebagai tagihan pemerintah pada bukan penduduk dalam bentuk valuta asing yang mudah dikonversikan. Jenis cadangan devisa ada 5. Tapi yang sering kita ketahui yaitu devisa umum yang didapat dari kegiatan ekspor, penjualan jasa, serta bunga modal, dan devisa negara yang dimiliki oleh pemerintah yang ditata usahakan dalam dana devisa. Devisa ini pun punya fungsi seperti
alat pembayaran barang-barang dan jasa impor, alat pembayaran cicilan utang luar negeri terutama bunganya, alat pembiayaan hubungan luar negeri misalnya biaya misi kesenian, perjalanan dinas, dan pemberian bantuan luar negeri, serta sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai pembangunan. Nah, sumber-sumber devisa biasanya didapat dari kegiatan ekspor, perdagangan jasa, pinjaman luar negeri, hibah atau hadiah dari luar negeri, dan warga negara kita yang bekerja di luar negeri. Makanya ada istilah, mereka yang bekerja di luar negeri adalah pahlawan devisa kan? Dan satu lagi sumber devisa yang kini sedang digencarkan pemerintah, yaitu dari kegiatan pariwisata. Sebenarnya kita pun bisa loh membantu menambah cadangan devisa negara sendiri dengan mempromosikan pariwisata di media sosial kita. Iya kan, kalau jalan-jalan gitu pasti pengen dong update-update foto atau video yang keren. Tapi jangan cuma muka sendiri doang ya yang diposting, tempatnya juga harus diposting dong. Kan Indonesia punya banyak pariwisata dan keindahan alam yang gak kalah oke dari negara lain. Background.